Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Hadianto. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Penulis Proteksi Advanced Command Cycle Project Plan pada Geomara Tower berbasis Adaptive Modified Butterfly Algorithm. Untuk layoutnya, yaitu di pendahuluan dan latar belakang, pesan masalah, hipotesis, pesan masalah, tujuan dan manfaat, serta gap penelitian. Untuk latar belakang sendiri, yaitu terdapat eh, kerusakan pada UAT trafo saat energize CB12 dan CB13 dari blok 4 ke blok 3, yaitu CB12 13, blok 4, CB5 dan 6, blok 3. Lalu untuk latar belakangnya sendiri, secara general, yaitu adanya proyek Advanced Combined Cycle Strategi Muara Tawar untuk meningkatkan efisiensi pembangkit dari open cycle ke combined cycle. Lalu meningkatkan kapasitas dari 650 megawatt ke 2.700 megawatt dan terdapat eh, commissioning dan garansi pas dari 2024 hingga 2026. Di saat commissioning tersebut terdapat kerusakan trafo UAT blok 3 saat gas timing cafe blok 4 di close menuju blok 3. Untuk permasalahan aktual sistem yang ditemui yaitu adanya arus gangguan sebesar 23,7 kA selama 0,9 detik yang menyebabkan kerusakan UAT. Lalu PRD dan Busos bekerja secara cepat. Blok 3 yang saat itu beroperasi shortage. Untuk identifikasi masalah, sistem hanya mengadakan low stage of current relay dengan delaynya 0,6 sampai 0,5 second. High stage of current relay dalam kondisi tidak aktif. Stage overcurrent relay dalam kondisi tidak aktif dan koordinasi proteksi dinilai belum optimal, yaitu dilihat dari coordination time interval, tanggal setting, dan harus pick up. Adanya metode manual ini tidak efisien dan tidak menjamin hasilnya optimal. Diperlukan metode optimasi untuk meningkatkan kecepatan dan selektivitas untuk menentukan waktu operasi relay. Untuk rumusan masalah, yaitu perhitungan time dial, arus pickup, dan time delay pada overcurrent relay. Lalu implementasi menggunakan algoritma Adaptive Modified Firefly Algorithm mempertimbangkan arus start motor dan arus trafo. Untuk hipotesis, yaitu algoritma tersebut menghasilkan TDS, arus pickup, serta waktu operasi yang optimal dibanding metode konvensional, lalu coordination time interval 0,2 second, sehingga tidak terjadi overlap antar relay utama dan relay backup. Lalu eh, meningkatkan selektivitas proteksi, kandungan sistem, dan kecepatan pemutusan gangguan. Untuk batasan penelitian, yaitu plan yang menjadi objek penelitian blok 3 dan 4 di range 6 kV dan 15,75. Setting koordinasinya pada low stage overcurrent dan gangguan terjadi pada bus menggunakan beberapa tipe K. Arus start motor dan arus inrush trafo disimulasikan di etap. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem proteksi agar didapatkan tanda yang baik,
arus pickup dan waktu operasi yang sesuai agar meningkatkan kehandalan sistem di PTGU Muara Tawar. Untuk penelitian, yaitu untuk penelitian ini menggunakan metode adaptif modified itu kebanyakan di distribusi di poin nomor satu ini. Kebanyakan yaitu di DG. Bagaimana kami mencoba mengimplementasikannya di pembangkit. Untuk di pembangkit sendiri terdapat judul yang serupa, namun perbedaannya di level tenaga, di level tegangan, lalu level kurvanya kami memilih kurva very inverse dan menggunakan beberapa tipikal. Lalu kami juga mempertimbangkan arus start motor dan arus intrastravo di antara. Untuk metodologi, Firefly algorithm atau algoritma kunang-kunang ini memiliki keuntungan dibanding PSO dan CE. Itu sistem kerjanya yaitu kunang-kunang akan mencari individu yang paling terang atau yang paling menarik bagi mereka karena mereka berjenis unisex, jadi akan tertarik pada individu yang paling terang sehingga terdapat hasil yang optimal. Di sini ada rumusnya XI yang baru X ini sama dengan XI. XI ini di sini yaitu posisi ditambah beta. Beta ini adalah koefisien kemampuan atau ketertarikan individu terhadap individu yang lain semakin besar, berarti dia akan semakin akan ketertarikannya semakin besar. Lalu di sini ada gamma, gamma di sini yaitu koefisien pelemahan cahaya terhadap jarak. Di sini ada R yaitu jarak, XJ min XI. XJ ini yaitu individu yang akan dievaluasi, yang akan menjadi tujuan. Min XI, XI itu individu yang awal plus alpha dan epsilon. Dan untuk alpha ini, di sini alpha dan epsilon ini koefisien untuk randomisasi. Kenapa memakai cara teoritis di sumber yang kami dapatkan, yaitu ada comparison, yaitu menggunakan persamaan matematika, Michaelis, Rosenbrock, De Jong, Schwaber, dan Young itu menghasilkan Fairvalley algorithm ini lebih baik dan lebih eh, cepat konvergen dan global optimum. Di manakah letak adaptifnya? Yaitu di nilai alfa yang akan terevaluasi terevaluasi setiap terevaluasi setiap iterasi, sehingga alfa akan menyesuaikan dari yang besar, dia akan eksplorasi ke bernilai lebih kecil atau eksplorasinya semakin kecil terbatas agar menemukan global optimum. Untuk metodologinya sendiri yaitu input data yaitu berupa KVA, yaitu berupa VLA, sirkuit, ratio current transformer, jenis relaynya, dan tool CTI minimum constraint sebagai constraint, waktu operasi minimum, maksimum, lalu perhitungan awal, dan proses iterasi Firefly. Di perhitungan awal akan menghitung tampil statik yang awal, lalu proses iterasi Firefly ini akan mencocokkan pos atau waktu operasi yang paling minimum antara relay 1, 2, dan 3, lalu akan mengupdate posisi dan update parameter, lalu setelah itu didapatkan output hasil yang optimal, itu time dial, arus pick up, waktu operasi, dan constraint-nya coordination time interval.
Untuk fungsi objektifnya yaitu meminimalisir waktu operasi antar relay. Untuk constraint-nya yaitu waktu operasi, time dial, dan juga coordination time interval di 0,2 second. Untuk hasil dan pembahasan terlampir untuk data generator, trafo, dan beban. Untuk generator sendiri di 293 MVA, daya semu trafo yaitu 350 dan 35 MVA. Untuk tipikal, kita terdapat 4 tipikal dan kami akan membahas 3 saja untuk tipikalnya. Untuk tipikal yang pertama yaitu dari relay load, relay wattnya, dan relay incomer yang lampir merah. Di sini terlampir untuk short circuit, tegangan, dan arus primernya, primer CT. Untuk tipikal satu, untuk relaynya seperti tersebut di PowerPoint, yaitu akan masukkan jumlah relay, tegangan, spoiler ampere, short circuit, primer CT, CTI, yaitu constraint-nya, target minimum, maksimum, dan pasangan relay. Nah, di sini untuk parameter output MATLAB itu akan otomatis muncul di 0,225, 0,1049, 0,15, 0,312, 0,275, 0,1282. Lalu arus pick-up-nya juga sudah terlampir, yaitu 0,94, 0,77, 0,90. Dan arus pick-up-nya, yaitu arus pick-up dibagi ke CT yang ada. Lalu dibangkitkan TDS awal sebagai berikut, lalu akan eh, mencari populasi yang paling optimal agar mendapatkan nilai yang konvergen. Lalu dicoba, yaitu di data hasilnya, yaitu antar relay dari relay 27, 33, dan 3329 ini karena coordination time intervalnya sudah baik. Untuk mempertimbangkan start motor dengan direct online yaitu 6 kali FLA, dan durasi arus starting yang kami simulasikan di atap ini sangat singkat, 5,02 second, sehingga relay tidak mengalami trip saat starting motor. Untuk arus inverse trafo juga 8 kali FLA. Kurva TCC menunjukkan arus inverse berada di bawah kerja kurva kerja relay, sehingga relay tidak mengalami trip. Sistem proteksi aman terhadap inrush. Ini untuk perbandingannya untuk manual dan MATLAB. Ini karena manual lebih cepat dibandingkan sistem. Kalau manual itu dibutuhkan pembulatan. Pembulatan kenapa dibulatan ke sini? Agar head to head atau apple to apple dengan agar waktu pengkomperannya itu tidak jauh dari yang MATLAB. Untuk arus pickup juga sama, 0,77, kasih juga sama, 32, dan saat dicoba di MATLAB itu juga mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, tipikal 2 dari generator ke incomer main trafo. Untuk tipikal 2, parameter inputnya seperti yang tipikal 1 dimasukkan dan dibangkitkan oleh program.
Untuk parameter output MATLAB juga terlampir. Terdapat coordination time interval yang sesuai di etap di 0,466 second antara relay eh, primer dan backup saat arus gangguan terjadi di generator. Untuk tipikal dua ini terdapat perbedaan. Mengapa terdapat perbedaan antara MATLAB dan manual? Yaitu manual di sini memakai asumsi saturasi 30 kali I pickup di sini. Lalu untuk MATLAB dia memakai optimasi, memakai angka short circuit backup, yaitu harus backup di 1334 1,334 kA agar terminal setting bernilai kecil. Kenapa terdapat perbedaan antara MATLAB saat dicoba di etap, yaitu saat terjadi gangguan di generator, eh, sirkuit yang dipakai di etap yaitu yang real saat terjadi gangguan, yaitu di 2,705 kA, sehingga trip ini lebih cepat di 0,566 second, sehingga terdapat perbedaan di MATLAB itu 1,16, di etap itu 0,566. Untuk tipikal selanjutnya, yaitu di tipikal 4, relay kamar LV trafo, relay kamar LV, relay kamar baterai. Itu dari bawah sini, lalu ke atas. Untuk parameter outputnya, persebaran awalnya dibangkitkan, lalu terdapat konvergen. Untuk konvergen di arus pick up-nya di 194, 2460, dan 1350. Untuk waktu operasi, yaitu di 0,1049 saat menjadi relay utama, lalu backup-nya di 0,3225 dan 0,505 relay 3 saat menjadi backup. Untuk arus gangguannya sendiri, di 45,316 kA, lalu bekerja secara baik di 0,105, 0,324, dan 0,572 dengan coordination time interval di 0,2, lebih dari 0,2. Untuk tipikal 4 manual, MATLAB, dan ETAP ini terdapat persamaan, tidak jauh berbeda untuk angkanya, sehingga untuk manual, MATLAB, dan ETAP ini sudah sesuai. Untuk kesimpulan dan saran, penggunaan relay overcurrent di PLTGU Muara Tawar berbasis kurva very inverse dengan pengaturan offset telah cukup untuk menjamin kinerja proteksi yang optimal tanpa memerlukan aktivasi headset atau instantaneous. Melihat dari parameter arus short circuit, waktu operasi, dan coordination time interval yang sudah sangat baik untuk clearing out. Lalu sistem proteksi PTGO Muara Tawar dengan low stage 0,6 sampai 0,885 second dinilai kurang optimal dalam respon gangguan. Optimasi alfa menghasilkan waktu operasi lebih cepat 0,1 detik dengan coordination time interval 0,2 detik. Untuk urutannya, selektif dan berjenjang dari arus yang terjadi gangguan di primer, backup, dan upstream backup. Untuk proteksi juga aman terhadap fenomena non-fault seperti arus starting motor dan arus inrush trafo. Dan implementasi alpha terbukti meningkatkan keandalan sistem, cepat respon proteksi, dan efisiensi koordinasi. Untuk saran, disarankan validasi menggunakan data real time atau pengujian langsung di lapangan, validasi menggunakan software lain, dan eh, perlu analisis pada kondisi sistem yang lebih dinamis. Dan dapat dilakukan perbandingan antara PSO, JA, dan hybrid.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.